sama bangkit berdiri. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain pujian? Katakan siapa aku ini Tuhan? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain pujian? Kita pujikan ini 2 kali, nanti Ibu Sumiati berdoa berfirman Tuhan. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain pujian sembah Kau? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain pujian sembah Kau? Selain pujian sembah Kau. Haleluya, haleluya Yesus, haleluya Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kalau di pagi yang indah ini kami boleh berhimpun di tempat ini bukan karena dengan kekuatan kami, ini semua karena anugerah Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, Terima kasih, Tuhan Yesus. Kami merasakan bahwa kasih Yesus sungguh besar dalam kehidupan kami Tuhan. Pagi hari ini kami boleh memuji, menyembah, memuliakan nama Engkau. Ini semua karena kebaikan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Pagi hari ini Tuhan Yesus, kami undang hadir di tengah-tengah kami ya Tuhan. Kami rindu lawatan Allah terjadi di tempat ini Tuhan. Oh Tuhan Yesus, kami mohon Tuhan Yesus pagi hari ini Tuhan, bahwa situasi di negara kami ini Tuhan sangat menakutkan ya Bapa. Kami rindu jamahan-Mu Tuhan Yesus. Kami rindu lawatan-Mu ya Tuhan. Lingkupi kami dengan kepak sayap-Mu ya Tuhan. Oh Tuhan, jauhkan kami semua dari corona ya Bapa. Kami percaya Bapa dengan janji-janji-Mu Tuhan Yesus. Kami percaya bahwa janji-Mu iya dan aman buat kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami sudah banyak memuji. Biarlah pujian kami menyenangkan hati Engkau Bapa. Biarlah pujian kami menjadi dupa yang baru di hadapan Allah. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Sebentar Tuhan Yesus, kami masuk dengan kami firman-Mu Tuhan. Biar di ruangan ini ada kuasa kegelapan yang mau merampas. Oh Tuhan Yesus, benih-benih firman-Mu kami mohon dalam nama Yesus. Roh kegelapan Kau hancurkan dari ruang ini, terlebih-lebih dari ruang hati kami Tuhan. Urapi hamba-Mu sebentar dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Kami percaya bahwa Yesus telah berbicara kepada kami melalui lidah hamba-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap menerima firman-Mu Tuhan.
dan kami serahkan doa kami di tangan kuasa-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan, bersyukur kepada Tuhan pagi hari ini kita boleh bersama-sama tetap ibadah di dalam perjamuan kudus. Tuhan memberkati kita semua. Kita akan segera langsung masuk di dalam firman Tuhan. Mari kita bersama-sama menyiapkan hati kita supaya firman Tuhan benar-benar memberikan satu dampak keberkatan, kemenangan iman, lawatan Tuhan di dalam kita mencari mengiring Dia. Pagi ini firman Tuhan berbicara kepada kita tentang orang percaya, proses meningkatkan menjadi murid Tuhan. Prosesnya menjadi murid Tuhan. Jadi orang kenal Yesus, percaya Yesus, belum tentu dia langsung masuk kepada level pemuridan. Kita akan baca di dalam Lukas pasal 14. Lukas pasal 14, kita baca ayat yang ke-27. Lukas 14 ayat 27, saya bacakan. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Di sini kita melihat tentang mengikut Yesus dan melanjutkan di proses menjadi murid Yesus. Jadi hal ini tergantung kepada kita. Maukah kita hanya sampai mengikut Yesus dengan harapan-harapan mendapatkan keselamatan, dapatkan berkat, kesembuhan dan pertolongan? Apakah kita juga akan terus meningkat lagi menjadi murid Yesus? Pada umumnya atau banyak orang Kristen di hari ini sudah lama menjadi di dalam mengiring Yesus, tetapi di dalam kehidupannya tidak mengalami perubahan. Sebelum dia percaya Yesus dan percaya Yesus, terima Yesus sebagai Tuhan, kehidupannya seperti sebelum dia percaya Yesus. Kelebihannya dan kekurangannya menjadi murid Yesus akan meningkatkan iman kita, langkah-langkah kita, keyakinan kita. Di dalam 2 Korintus pasal yang ke-15, pasal 5 ayat yang ke-17 dituliskan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi kehidupan baru, ciptaan baru tidak langsung terbit dalam kehidupan orang percaya. Mereka akan mengalami hidup baru ketika kita membiarkan Kristus diam masuk di dalam kita. Dan Kristus yang di dalam kita dengan secara otomatis, ini direkam sebenarnya, secara otomatis kehidupan
kehidupan baru, ciptaan baru akan muncul, timbul. Ciptaan baru akan datang. Kehidupan baru akan mengubah kehidupan lama kita. Karena Kristus kita biarkan menguasai hidup kita. Saudara-saudaraku, yang dikatakan kehidupan baru adalah manusia lama kita diubahkan menjadi manusia baru oleh pembaruan daripada Roh Kudus, Kristus yang ada di dalam kita. Artinya karakter Kristus, sifat-sifat Kristus akan menjadi sifat orang-orang percaya, yaitu yang menjadi murid Kristus. Sehingga kehidupannya itu di dalam Matius pasal 5 ayat 13 sampai 16, saya rangkum di sana, dikatakan dia menjadi garam dunia. Juga dikatakan menjadi terang dunia. Di tengah-tengah dunia, situasi yang ada di sini, kalau Kristus ada di dalam kita dengan rela hati memberikan diri kita kepada Kristus, hidup kita diubahkan oleh Kristus. Jadi kita tidak bisa mengubah diri sendiri. Ada istilah katakan, kalau sifat itu tidak bisa dirubah, kalau batuk bisa sembuh. Tapi beda dengan istilah atau prinsip Kristus ada di dalam kita. Dia sanggup mengubah sifat-sifat kita yang menurut dunia tidak bisa berubah. Mengapa? Karena Kristus atau Tuhan atau Roh Kudus yang ada itu adalah yang menciptakan manusia. Dan Dia pun sanggup mengubah kita menjadi garam dunia dan terang dunia. Sebab itu mari kita relakan diri kita. Biarlah kita mau mengiring Yesus, tidak hanya sampai mengikuti Yesus dari belakang saja, tetapi kita sampai kepada menjadi terang dunia dan garam dunia. Itulah sebabnya proses menjadi murid Yesus tidak sederhana mungkin, tidak secara otomatis, tetapi melalui proses. Kita lihat Yesus pun demikian. Dari awal Dia menceritakan, Dia mengabarkan tentang kabar keselamatan. Yesus datang ke dunia mulai dari lahir sampai mulai dewasa. Dia datang sebagai utusan daripada Bapa, menyembuhkan orang yang sakit, yaitu orang buta menjadi melihat, orang timpang berjalan, dan sebagainya. Juga kita melihat bagaimana 5 roti dan 2 ekor ikan dimakan 5.000 orang, laki-laki saja. Tetapi biar demikian, Yesus melalui proses pemuritan tidak langsung menjadikan semua mempunyai ukuran atau sebagai satu patokan menjadi murid Yesus. Semua orang tidak. Orang yang datang kepada Yesus, tidak semua orang yang percaya Yesus dengan mujizat-mujizat langsung menjadi murid Yesus. Kita perhatikan di dalam Alkitab, di dalam Markus pasal 3 ayat ke-14 sampai ayat ke-15. Pertama-tama Yesus mulai mengajarkan kepada calon-calon murid. Pertama, Yakobus, Yohanes,
Di sini kita melihat beberapa orang yang pertama dipanggil oleh Yesus mulai datang 3, 1, dan selanjutnya baru di dalam Markus pasal yang ketiga kita membaca Yesus menetapkan 12 orang murid. Kalau kita baca di dalam ayat yang pasal 3 dikatakan ia menetapkan 12 orang untuk menyertai dia dan untuk diutusnya memberitakan Injil dan diberinya kuasa untuk mengusir setan. Jadi artinya dipanggil baru. Ketika dia dipanggil, dia diajar, dididik, dibawa untuk menjadi dewasa di dalam rohani. Dan baru setelah itu Yesus menetapkan menjadi muridnya. Nah, tugas seorang murid di dalam Injil Markus tadi yang kita baca adalah menyertai Yesus dan diutus memberitakan Injil, artinya sebagai wakil Yesus. Memberitakan tentang kabar keselamatan, memberitakan tentang kabar kerajaan surga. Demikian juga murid-murid yang ke-12 itu diberi kekuatan, kuasa untuk mengusir setan. Puji Tuhan. Juga selanjutnya kita melihat dari 12 murid Yesus berapa waktu kemudian di dalam Lukas pasal 10 kita akan lihat di dalam ayat yang pertama ia menunjuk atau memakai lagi, menetapkan lagi 70 orang murid yang lain selain 12 untuk diutus. 12 ditetapkan, 70 ditetapkan. Dan kalau kita akan urut selanjutnya masih banyak lagi. Yang terakhir kita melihat ada sekitar 5.000 orang. Ketika Yesus naik surga, yang mereka setia, artinya mereka yang menjadi murid Yesus. Puji Tuhan. Sekarang pertanyaan kita, tujuan pemuridan itu apa? Namanya murid, artinya ada guru. Pemuridan mempunyai arti yang lebih ke arah murid adalah belajar, diajar, belajar, mendengar, taat, melakukan perintah Tuhan. Di dalam Efesus pasal yang keempat, kalau kita baca ayat 13-15, Yesus menetapkan menjadi murid supaya dia berakar, ngoyot, bertumbuh sesuai dengan kepenuhan Kristus. Jadi sampai seperti Yesus, itu tujuan Yesus. Jadi kesimpulannya buat kita sementara kita ikut Yesus tidak hanya sampai kita disuruh datang ke gereja, tapi Tuhan ingin kita menjadi utusan Dia. Mengapa? Yesus ingin melalui kita. Bukan Yesus tidak sanggup, tapi Yesus ingin melalui saya dan saudara di akhir zaman ini menjadi perpanjangan tangan, perpanjangan mulut dari Yesus, menceritakan tentang kabar keselamatan. Mengapa? Karena mereka akan dibinasakan, mereka akan dihukum, mereka akan mendapatkan upah dari dosa. Dan
Tuhan mengutus saya dan saudara, yaitu supaya saya dan saudara menjadi perpanjangan tangan Yesus, memberitakan barang siapa yang percaya kepadanya, pada Anak Allah yang telah mati di gunung Golgota, dia akan diselamatkan. Artinya dia akan memperoleh kehidupan yang sebagai murid Yesus ada kerelaan. Di dalam Kolose pasal 3 sampai ayat yang ke-10 di situ dituliskan ada kerelaan untuk menanggalkan manusia lama kita serta kelakuannya dan mengenakan manusia baru menerus diperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya, yaitu gambar Bapa, gambar Allah. Puji Tuhan, saudara-saudaraku, Tuhan ingin supaya kita tinggalkan kehidupan lama kita. Tuhan ingin supaya kita tidak mengenakan pakaian atau sifat-sifat cara-cara lama kita. Tuhan ingin supaya kita memiliki karakter Kristus. Di dalam situasi yang kita hadapi hari-hari ini sangat berat sekali buat kita, sangat riskan buat kita. Bagaimana kita akan melangkah, bagaimana kita akan bertindak, berat sekali. Tapi sebagai murid Kristus, cara-cara lama kita, pikiran-pikiran lama kita, rencana-rencana lama kita diubahkan mengikuti panggilan dari Sang Kristus melalui Roh-Nya di dalam kita, yaitu dibaharui terus menerus. Artinya menjadi murid dan dimuridkan seumur hidup kita. Mengapa? Karena kehidupan kita di dalam kondisi yang kita alami, kita berbuat dosa lagi, kita melukai hati Tuhan, ada dosa di dalam kehidupan kita, dan kita wajib dibaharui, dimuridkan lagi sampai kita segambar dengan Bapa, dengan Allah di surga. Mengapa? Ada rencana Allah supaya kita dimampukan menghadapi tantangan-tantangan yang ada. Puji Tuhan, marilah saudara-saudaraku di pagi hari ini kita bersama-sama melihat ke depan. Kita mulai memiliki hati Kristus, pikiran Kristus, karakter Kristus dibentuk, dijadikan murid Yesus. Sekarang tergantung bagaimana saya dan saudara mau menanggapi dan menerimanya. Di dalam ayat yang pertama, kalau saya bacakan ulang, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Jadi menjadi pengikut Yesus, untuk maju ke depan menjadi murid Yesus, Tuhan ingin menyalibkan salibnya. Artinya salibnya bukan salib Kristus, tapi salib kita karena Kristus. Betapa beratnya kita menjadi pengikut Yesus, menjadi murid Yesus. Roh Kudus yang ada di dalam kita, Dia telah mengajarkan kepada kita. Kalau kita sudah berjalan yang salah, Roh Kudus mulai memberikan nasihat, tanggalkan, berhenti, jangan lakukan, salib karena mengikut Kristus. Mau berdoa,
sibuk, repot, mau ibadah, banyak hal-hal yang membuat kita harus meninggalkan, dan kita datang berdoa, beribadah, baca Alkitab, baca firman. Nah, inilah salah satu yang dikatakan menyalibkan. Pikul memikul salibnya karena Kristus. Karena orang yang tidak mau pikul salibnya sendiri karena Kristus, maka dia tidak layak. Tidak layak menjadi murid Yesus. Puji Tuhan, biarlah firman Tuhan di pagi hari ini dapat membantu kita, menolong kita, memberkati kita, dan kita mau belajar menjadi murid-murid Yesus yang taat, murid-murid Yesus yang mau melakukan apa yang diperintahkan Yesus. Saudaraku, di hari-hari ini kita melihat negara kita atau bangsa kita sedang menghadapi virus corona yang tambah hari tambah merajalela. Dan hari-hari ini sampai dengan kebijaksanaan penjagaan pemerintah, dia ingin bagaimana caranya lepas. Mari kita mau belajar patuhi dia. Demikian juga pemerintah minta supaya kita juga mendoakan supaya mereka yang diutus, mereka yang sebagai perpanjangan tangan Allah melalui pejabat-pejabat yang ada, dipakai oleh Tuhan, dikuatkan, dilindungi. Demikian juga bangsa kita pun terlepas dan keluar dari masa pandemi ini. Itu sebabnya ini juga salah satu tugas kita yang menjadi murid Yesus, menjadi garam dan menjadi terang dunia. Tuhan kiranya memberkati kita, kita akan masuk di dalam Kudus. Apa yang kita sudah lakukan, kita tahu bahwa Yesus mati di kayu salib. Dia tubuhnya dihancurkan, tubuhnya dicabik-cabik, darahnya tercurah sampai ke muka bumi. Mengapa? Supaya dosa Allah menerima akibat dosa melalui darah, melalui tubuh Yesus. Ada satu pengampunan. Dan pada saat ini kita akan masuk di dalam perjamuan kudus. Mari kita akan bersama-sama lakukan dengan sungguh-sungguh, lakukan dengan percaya, lakukan dengan baik, lakukan dengan taat, takut pada Dia. Saya yakin Tuhan Yesus akan melihat kita dan kita layak menjadi murid Yesus. Mari kita akan bersama-sama bangkit berdiri. Kita akan masuk ke dalam doa. Kita akan langsung di dalam perjamuan kudus. Kita siapkan hati kita, dan petugas boleh maju ke depan untuk membantu kita dalam pelayanan perjamuan kudus. Kita nyanyikan satu nyanyian. Darahnya amat kuasa, suci dari dosa, lepaskan segala susah. Dari dosa, lepas
lepaskan segala susah, darahnya tebus saya. Bapa di dalam surga, firman Allah disampaikan, tanamkanlah firman-Mu di dalam hati kami masing-masing, biar firman-Mu boleh menjadi berkat buat kami semua. Firman-Mu dapat menolong kami, memberkati kami, memberikan harapan-harapan buat kami. Dan firman akan membantu menyelamatkan kami, menolong kami, menuntun kami, sampai kami seperti Engkau, dibaharui terus-menerus oleh pembacaan firman, oleh mendengarkan firman, melalui doa kami. Roh Kudus akan membaharui kami, menolong kami anak-anak, sehingga kami dimampukan untuk memikul salibnya tiap hari selama kami mengiring Yesus. Terima kasih Bapa. Hari ini anak-anakmu datang dengan segala keluhan, permasalahan, tantangan, kesulitan yang mereka hadapi. Kami percaya menurut firman Allah, carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenaran, maka semuanya akan ditambahkan. Kami yakin di pagi hari ini kami sudah datang kepadamu mencari Engkau, dan kami akan pulang. Kami akan mendapatkan apa yang menjadi harapan, kerinduan kami sesuai janji firman. Sebentar kami anak-anakmu akan masuk di dalam perjamuan kudus. Layakkan kami makan dan minum tubuh darah Yesus. Biar kami boleh menerima dengan yakin, menerima dengan percaya, sehingga yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan, dikuat, dibawa kepada kedewasaan rohani. Terima kasih Bapak, hamba-hambamu, pelayan-pelayanmu, Tuhan mau pakai. Rapi dengan urapan yang datang dari Allah, urapan Allah menyertai, sehingga kami yang melayani, baik yang dilayani, mendapatkan berkat yang sama, mendapatkan lawatan yang sama dari perjamuan kudus pagi hari. Terima kasih Bapak. Kami berdoa biarlah berkat daripada Allah Bapa, Anak laki-laki dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus, ada di dalam sakramen kudus di pagi hari. Kami akan bagi-bagikan, kami akan terima dengan percaya Yesus telah mati buat kami, dan kami pulang, dosa-dosa kami sudah diampuni, dan kami sampai dalam perjalanan pulang semua keperluan kami sudah ditolong oleh Dia. Terima kasih Bapak, terima kasih. Puji. Inilah yang jadi doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita nyanyikan darahnya amat kuasa, sucikan dari dosa, lepaskan segala susah, darahnya tebus darahnya amat kuasa, sucikan dari dosa, lepaskan
darahnya aman kuasa sucikan dari dosa. Susah darahnya tebus saya, darahnya aman kuasa sucikan Dari dosa. Kita bangkit bersama. Kita angkat ini roti. Kala susah